Pernahkah kalian mendengar cerita tentang pesugihan? Sebuah perjanjian gelap. Ketika manusia yang haus kekayaan rela menukar nyawa darah dagingnya sendiri demi harta dan kejayaan, tapi kali ini bukan keris, bukan jin, bukan sesajen di laut yang jadi tumbalnya. Kisah ini lebih dekat dengan keseharian kita, sebuah panci presto yang selalu mendesis seakan menyimpan rahasia kelam di dalamnya. Warung bebek presto yang selalu ramai, tapi setiap kepulan uapnya ada aroma darat dan tumbal yang menjerit minta dibebaskan. Inilah cerita mengerikan tentang keluarga yang terjebak dalam pesugihan, kisah kutukan yang dimulai dari sebuah dapur sederhana dan berakhir dengan tumbal darah. Malam itu, hujan turun deras. Warung makan sederhana milik Pak Surya tampak sepi. Kursi-kursi kosong berjejer tanpa ada satupun pelanggan. Hanya suara hujan menetes di atap sang yang bocor. Di sudut ruangan, Bu Ratna, istrinya, duduk termenung. Sambil menghitung uang hasil penjualan hari itu, hanya ada 3 lembar uang lusuh, tak cukup bahkan untuk membeli bahan besok. Ya, kalau begini terus, warung kita akan tutup. Kita nggak sanggup lagi bayar sewa bulan depan, ucap Bu Ratna. Liris, matanya berkaca-kaca. Pak Surya hanya diam, wajahnya kusut. Sudah berbulan-bulan warung bebek presto yang mereka rintis sepi pembeli dulu ramai. Tapi entar, mengapa sejak 2 bulan terakhir pelanggan seperti menghilang? Banyak warung baru bermunculan, tapi bebek mereka selalu terasa lebih hangat dan empuk. Warung Pak Surya kalah saing. Di tengah kesunyian itu, masuklah seorang lelaki tua berkerudung hitam. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, matanya tajam seperti menembus dada. Dia duduk tanpa memesan apapun, hanya memandang Pak Surya dengan senyum. Samar, kau ingin warungmu ramai lagi? Suara lelaki itu berat, serak, tapi penuh wibawa. Pak Surya terkejut. Bapak siapa? Dari mana kau tahu? Lelaki itu hanya tertawa lirih. Aku bisa membantumu dengan satu syarat, masakanmu akan selalu laris. Tapi kau harus sanggup melakukan pantangan yang aku sebutkan. Bu Ratna mulai gelisah. Jangan dengarkan orang aneh ini. Namun lelaki itu mengeluarkan sehelai kertas kuning kusam, penuh tulisan Jawa kuno, resep bebek presto tumbal darah. Lakukan sesuai petunjuknya, maka warungmu tak akan pernah sepi. Tapi ingat, ada pantangan. Jangan pernah menyentuh, apalagi memakan daging presto itu. Kalau kau melanggar, bukan pelangganmu yang akan jadi santapan, tapi keluargamu sendiri. Pak Surya menelan ludah, hatinya berperang. Satu sisi ia takut, tapi sisi lain ia putus asa. Usaha mereka hampir mati. Anak-anak mereka butuh biaya sekolah. Bagaimana kalau aku menolak? Tanya Pak Surya. Lelaki itu tersenyum aneh. Kalau menolak, usahamu akan benar-benar hancur dan keluargamu bisa mati kelaparan. Pilihan ada padamu. Hujan makin deras. Angin masuk melalui celah pintu, membuat api kompor bergoyang. Pak Surya menggenggam kertas itu, matanya menatap kosong. Malam itu, setelah lelaki misterius itu pergi, Bu Ratna marah besar. Mas, gila, mana bisa kita percaya sama orang gak jelas begitu? Itu jelas-jelas pesugihan, haram. Pak Surya terdiam lama, lalu berkata dengan suara serak, tapi kalau kita biarkan begini terus, anak-anak kita mau makan apa? Sekolah mereka gimana? Air. Mata Bu Ratna jatuh. Ia tahu suaminya benar, tapi hatinya dicekam rasa takut. Akhirnya, dengan terpaksa, Pak Surya mengikuti petunjuk di kertas kuning itu. Ia membeli seekor bebek segar, memasaknya di panci presto, dan saat air mulai mendidih, ia meneteskan setetes darah dari jarinya ke dalam rebusan. Seperti yang tertulis, bau harum aneh memenuhi dapur, lebih wangi daripada biasanya. Ketika hidangan jadi, ia letakkan di meja depan. Ajaib, keesokan harinya warung mereka penuh sesak. Orang-orang datang silih berganti, semua memuji kelezatan bebek presto Pak Surya. Empuk sekali, Pak, nggak ada yang seenak ini di kampung kita, kata salah satu pelanggan sambil menambah porsi. Warung yang semula sepi kini berubah menjadi ramai luar biasa. Uang mengalir deras. Namun malam itu, ketika warung tutup, Pak Surya mendengar suara aneh dari dapur. Suara seperti cekikikan, disertai bunyi panci presto yang berdesis sendiri, padahal sudah dingin. Ketika ia masuk, tutup panci bergoyang pelan. Dengan gemetar, ia membukanya. Seketika ia mundur ketakutan. Di dalamnya ada sisa tulang bebek tapi bentuknya menyerupai jari manusia kecil. Pak Surya menutup panci dengan terburu-buru. Wajahnya pucat pasi. Ia ingat pesan lelaki tua itu. Jangan pernah melanggar pantangan.
Atau keluargamu yang jadi tumbal? Sementara itu, Bu Ratna diam-diam mulai curiga. Ia merasa ada yang tidak beres dengan perubahan drastis warung mereka. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya, apakah pesugihan ini akan benar-benar menyelamatkan keluarga mereka, atau justru menghancurkan dari dalam? Minggu-minggu setelah warung Pak Surya menerapkan resep dari lelaki misterius itu, keadaan berubah drastis. Warung yang dulu sepi kini selalu penuh pelanggan. Bahkan, orang-orang dari desa tetangga rela antre demi bisa mencicipi bebek presto. Pak Surya, panci besar di dapur, tak pernah berhenti berdesis. Aroma harum kaldu menyebar ke seluruh ruangan, membuat siapapun yang lewat tergoda untuk mampir. Mas, lihat ini, kata Bu Ratna sambil memperlihatkan kotak uang yang penuh sesak. Kita belum pernah dapat sebanyak ini. Pak Surya hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya ada kebanggaan, tapi juga rasa was-was yang sulit diusir. Suatu malam, ketika warung sudah tutup dan anak-anak sudah tidur, Bu Ratna masuk ke dapur. Ia menatap panci presto yang masih panas. Uapnya mengepul tipis, bau harum itu menusuk hidung, membuat perutnya tiba-tiba lapar. Apa benar masakan ini tidak boleh dimakan oleh kita sendiri? Gumamnya pelan. Ia menelan ludah, menatap panci. Dengan ragu, seumur hidup, ia sudah terbiasa mencicipi masakannya sendiri, memastikan rasanya pas sebelum dijual. Tapi kali ini, ia dilarang keras. Tangannya mulai bergerak ke arah sendok. Saat itu, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Ratna. Pak Surya berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang. Jangan pernah coba-coba, kau lupa pantangannya. Bu Ratna tersentak, wajahnya pucat. Ia buru-buru menjatuhkan sendok. Aku cuma penasaran. Mas, bau bebek ini terlalu wangi, rasanya seperti menggoda sekali. Pak Surya mendekat, menggenggam bahu istrinya, suaranya lirih, hampir berbisik. Kau mau anak-anak kita yang jadi gantinya? Kau mau mereka yang masuk panci itu? Ucapan itu membuat tubuh Bu Ratna gemetar. Ia memeluk suaminya erat-erat. Sejak malam itu, ketakutan dalam dirinya semakin besar. Keesokan harinya, kejadian janggal mulai muncul. Anak bungsu mereka, Adit, yang baru berusia 7 tahun, mengeluh sering mimpi buruk. Aku lihat kakak-kakak bebek di dalam pancing. Katanya polos, tapi bebeknya punya mata manusia. Matanya mirip ayam. Bu Ratna tercekat mendengarnya. Ia mencoba menghibur anaknya, tapi dalam hati, ia semakin yakin ada sesuatu yang jahat sedang mengintai keluarga mereka. Malam berikutnya, suara ketukan dari dapur sering terdengar, meski panci presto sedang kosong. Ketika Pak Surya memberanikan diri mengecek, ia melihat tutup panci bergetar sendiri, seolah ada sesuatu yang masih hidup di dalamnya. Suatu siang, ketika warung sedang ramai, seorang pelanggan aneh datang. Seorang wanita paruh baya berpakaian serba hitam, wajahnya pucat, matanya cekung. Dia duduk di pojok, tidak memesan apapun selama setengah jam, hanya menatap panci presto yang beruap di meja saji. Akhirnya, ia memanggil Bu Ratna. Warung ini harum sekali, katanya dengan suara pelan. Kalian sudah melakukan syaratnya kan? Bu Ratna terdiam. Maaf, Bu. Maksudnya apa? Wanita itu tersenyum samar. Tidak semua orang kuat menahan godaan. Ingat pantangan itu, kalau sekali saja dilanggar, darah keluarga sendiri yang akan melunakkan daging. Pak Surya yang mendengar langsung mendekat. Wajahnya marah bercampur takut. Ibu siapa? Jangan bicara sembarangan di sini. Wanita itu hanya tertawa kecil, lalu meninggalkan warung tanpa membayar, tanpa pesan makanan. Anehnya, ketika dilihat lagi ke arah pintu, wanita itu sudah lenyap begitu saja. Malam itu, Bu Ratna tak bisa tidur. Ia teringat kata-kata wanita misterius itu. Di dapur, ia kembali berdiri di depan panci presto. Suara desisan terdengar, meski kompor sudah dimatikan, seolah-olah ada sesuatu di dalam yang bernapas. Air matanya menetes. Ya Tuhan, apa yang sudah kami lakukan? Apa kami benar-benar menjual jiwa keluarga demi uang? Tiba-tiba terdengar suara kecil memanggil. Adit berdiri di ambang pintu, matanya setengah terpejam seperti sedang tidur berjalan. Ia melangkah pelan ke arah panci, tangannya terulur, seakan ingin membuka tutupnya. Adit! Teriak Bu Ratna panik, langsung memeluk anaknya. Pak Surya berlari masuk, wajahnya pucat pasi. Kenapa lagi? Dengan gemetar, Bu Ratna menunjuk ke arah panci presto. Dia hampir buka tutupnya sendiri. Pak Surya menatap panci itu dengan tatapan penuh ngeri. Dalam hatinya, ia sadar
Semakin lama mereka melanjutkan pesugihan ini, semakin besar ancaman terhadap keluarganya sendiri. Malam itu, Pak Surya duduk sendirian di teras rumah, menatap gelap. Suara jangkrik terdengar samar, tapi pikirannya dipenuhi kecemasan. Ia teringat pada lelaki tua yang pertama kali memberi resep kutukan itu. Dalam hati, ia bertanya, apakah ini benar-benar jalan keselamatan? Ataukah aku sudah menyeret keluargaku ke jurang kematian? Namun besok, warung tetap harus buka, panci tetap harus berdesis, dan pantangan itu semakin sulit dijaga. Hari-hari berlalu, warung bebek Presto Pak Surya semakin populer, orang-orang rela antre dari pagi hingga malam, bahkan beberapa wartawan lokal datang meliput, menulis artikel bahwa warung bebek Surya adalah kuliner legendaris yang wajib dicoba. Tapi di balik kesuksesan itu, ada teror yang semakin sering menghantui keluarga kecil itu. Malam itu, Bu Ratna sedang membersihkan dapur setelah pelanggan terakhir pulang. Panci Presto besar masih berdiri di atas kompor, dengan sisa kuah yang mendidih pelan. Bau kaldu begitu harum, menusuk hidungnya, rasanya berbeda lebih kuat, lebih menggoda dari biasanya. Seakan-akan ada suara yang berbisik di kepalanya, coba satu suap saja. Hanya sedikit. Kau berhak merasakannya. Tangannya bergetar, sendok kayu perlahan terulur, air liurnya menetes tanpa sadar. Tapi sebelum sendok menyentuh kuah, suara keras membuatnya tersadar. Tuk tuk tuk. Tutup panci bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Bu Ratna langsung menjatuhkan sendok dan mundur. Jantungnya berdetak kencang. Dari arah kamar, suara Adit terdengar memanggil, "Lin, Bu, kenapa ada orang di dapur?" Besok paginya, Adit tampak pucat. Ia bercerita pada kakaknya, Rina yang berusia 15 tahun, "Aku mimpi, Kak. Aku lihat Bapak masak aku sendiri di panci, aku menjerit-jerit. Tapi Bapak tetap tutup pancinya rapat-rapat." Rina menelan ludah, bulu kuduknya meremang. Ia mencoba menenangkan adiknya, "Itu cuma mimpi, Dit, jangan takut." Namun dalam hati, ia pun mulai merasa ada yang janggal. Setiap malam, ia sering mendengar suara langkah kaki di dapur. Padahal orang tuanya sudah tidur. Malam itu, setelah warung ditutup, Bu Ratna menegur suaminya, "Mas, sampai kapan kita begini? Aku sudah tidak kuat bau daging itu." Seolah-olah memanggil, "Aku takut aku atau anak-anak kita tidak bisa menahan godaan." Pak Surya terdiam lama. Ia memijat pelipisnya. "Kau pikir aku tidak takut? Nah, setiap malam aku mimpi buruk. Aku mimpi orang-orang yang makan di warung kita berubah jadi mayat, duduk sambil mengunyah jari mereka sendiri. Tapi kalau kita berhenti, kita akan kembali miskin. Anak-anak kita bisa putus sekolah." Air mata Bu Ratna jatuh. "Lebih baik miskin daripada anak-anak kita jadi tumbal, Mas." Pak Surya menatap istrinya dengan tatapan hampa. Mungkin sudah terlambat. Pada malam Jumat Kliwon, warung lebih ramai dari biasanya. Orang-orang antre hingga ke jalan. Bebek Presto ludes terjual, bahkan beberapa pelanggan masih memohon tambahan. Saat dapur sepi, Rina yang sedang membantu membersihkan melihat sesuatu aneh di dalam panci Presto. Ia mengintip tanpa sengaja, dan hampir menjerit di antara sisa kuah. Ia melihat sepotong kuku manusia mengapung di permukaan wajahnya pucat pase. Ia buru-buru menutup panci, lalu lari ke kamarnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat kuku itu, lengkap dengan jari-jari lain yang seolah melambai dari dalam kuah. Ketika tengah malam, suara ketukan pintu depan terdengar keras, tok tok tok. Pak Surya terbangun. Dengan ragu, ia membuka pintu. Di sana berdiri lelaki tua yang dulu memberi kertas kuning itu. Wajahnya tetap sama, keriput, matanya tajam, senyumnya samar. "Bagus," katanya lirih. "Warungmu semakin ramai, itu artinya tumbal sudah diterima." Pak Surya terkejut. "Tumbal? Tumbal apa? Aku hanya ikuti perintahmu." Lelaki itu tertawa. "Kecil, kau kira darah setetes sudah cukup? Tidak, Surya, untuk menjaga kelarisan, akan ada tumbal lain. Dan biasanya, tumbal terdekatlah yang paling lezat." Pak Surya pucat pasi. Keringat dingin membasahi wajahnya. "Tidak. Aku tidak akan biarkan keluargaku jadi korban." Lelaki itu mendekat, berbisik di telinganya, "Kalau kau tidak sanggup, maka panci itu yang akan memilih sendiri, dan ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa menghentikannya." Lalu lelaki itu menghilang begitu saja.
meninggalkan aroma kemenyan yang menusuk hidung. Ketika Pak Surya kembali ke dalam rumah, ia menemukan dapur dalam keadaan berantakan. Tutup panci presto terbuka sedikit, kuahnya tumpah ke lantai, dan di dekat kompor, Adit berdiri sambil tersenyum aneh. Matanya kosong seperti orang kesurupan. "Pak, aku lapar. Aku mau makan bebeknya sekarang." Pak Surya langsung memeluk anaknya dengan panik. Sementara Bu Ratna berteriak histeris dari belakang. Malam itu, ketakutan terbesar mereka semakin nyata, pantangan itu semakin sulit dijaga, dan panci itu mulai menuntut tumbal dari dalam rumah. Sejak malam mengerikan itu, Adit tidak lagi sama. Anak bungsu yang biasanya ceria kini lebih sering menyendiri. Ia sering duduk di dekat dapur, menatap panci presto dengan tatapan kosong. Sesekali ia tersenyum sendiri, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. "Dit, kenapa kamu di sini lagi?" tanya Rina, kakaknya. Adit menoleh dengan ekspresi datar. "Aku lagi ngobrol sama temanku." Rina merinding. "Teman? Teman siapa?" Adit menunjuk panci presto. "Dia tinggal di dalam situ. Dia bilang sebentar lagi aku bisa ikut main sama dia." Rina menelan ludah, wajahnya pucat. Ia buru-buru menarik adiknya menjauh. Bu Ratna semakin tertekan. Ia hampir setiap malam mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu melihat keluarganya duduk di meja makan, masing-masing dengan tubuh gosong beruap, seperti baru saja keluar dari panci. Sementara itu, Pak Surya mulai kehilangan akal sehat. Warung memang terus laris, tapi hatinya diliputi rasa bersalah. Suatu malam, ia menatap pelanggan yang sedang lahap makan. Dalam penglihatannya, mulut mereka berubah menjadi mulut berdarah. Gigi mereka mengunyah potongan daging manusia. Pak Surya bergidik, sampai-sampai sendok di tangannya terjatuh. "Mas, kenapa?" bisik Bu Ratna cemas. Pak Surya hanya geleng kepala. Ia tidak sanggup menceritakan apa yang dilihatnya. Rina, yang semakin curiga, mencoba mencari tahu kebenaran. Malam hari, ketika orang tuanya tidur, ia diam-diam masuk dapur. Dengan tangan gemetar, ia membuka sedikit tutup panci presto. Lap panas langsung menyembur keluar, membuat matanya perih. Namun ia tetap mengintip, dan di sana, di antara kuah kering, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit sepotong. Rambut panjang hitam mengambang di dalam panci itu. Rambut manusia. Bisiknya ketakutan. Tiba-tiba uap dari panci membentuk wajah samar seorang wanita yang berbisik pelan. "Giliranmu sebentar lagi." Rina langsung menutup panci dan lari ke kamarnya sambil menangis ketakutan. Malam itu, Adit kembali terbangun dengan mata kosong. Ia berjalan menuju dapur, seperti sedang tidur berjalan. Pak Surya yang kebetulan masih terjaga melihatnya. "Adit, mau kemana kau?" Namun Adit tidak menjawab. Ia terus berjalan menuju panci presto, lalu berusaha membuka tutupnya dengan tangan kecilnya. Anehnya, panci yang biasanya berat bisa ia buka dengan mudah. Begitu tutup terbuka, buak pekat menyambur ke udara. Aroma daging rebus bercampur bau anyir darah memenuhi ruangan. Adit menoleh ke ayahnya, tersenyum aneh. "Pak, aku mau masuk." "Dia sudah memanggilku." Pak Surya terkejut, langsung berlari dan memeluk anaknya. "Jangan, Dit, jangan." Tapi Adit meronta dengan kekuatan tak wajar, matanya merah, tubuhnya bergetar, suaranya berubah serak. "Lepaskan aku. Sudah giliranku jadi makanan." Bu Ratna berlari masuk, menjerit histeris. Bersama-sama mereka berusaha menahan tubuh Adit yang mengamuk seperti orang kesurupan. Saat kekacauan itu berlangsung, tiba-tiba bau kemenyan memenuhi ruangan. Dari pintu dapur, lelaki tua berkerudung hitam yang dulu memberi resep muncul lagi. Ia menatap mereka dengan senyum tipis. "Sudah kubilang, panci itu akan memilih tumbalnya sendiri. Anak kecil selalu jadi yang paling manis, bajingan." "Kau!" teriak Pak Surya sambil hampir melempar kursi. "Ambil aku, jangan anakku." Lelaki tua itu hanya tertawa lirih. "Kau kira kau bisa memilih? Kau hanya budak dari perjanjian ini. Selama warungmu terus laris, selalu ada harga yang harus dibayar." Dalam keputusasaan, Pak Surya memeluk Adit erat-erat sambil menangis. "Tolong, jangan ambil dia. Aku rela gantikan. Aku rela jadi tumbalnya." Lelaki tua itu menatapnya dengan dingin. "Belum waktunya kau ingat pantangan. Selama kau tidak menyentuh daging itu, kau aman. Tapi anak-anakmu, mereka lemah, mereka mudah tergoda. Dan ketika mereka melanggar, panci itu akan menelan mereka hidup-hidup." Tiba-tiba Adit terkulai lemas, pingsan di pelukan ayahnya. Uap dari panci presto menghilang. Ruangan kembali tenang.
Lelaki tua itu melangkah mundur, perlahan. Tubuhnya memudar, namun suaranya masih terdengar, bergema di dinding dapur. Ingat, Surya, tumbal pertama sudah dipilih, kau hanya bisa menunda, bukan menghindar. Pak Surya dan Bu Ratna duduk di lantai dapur, memeluk Adit yang pingsan. Rena berdiri di ambang pintu, menangis terisak melihat adiknya hampir jadi korban. Air mata Bu Ratna jatuh membasahi pipi anaknya. Ia berbisik dengan suara bergetar, "Mas, kalau terus begini, kita akan kehilangan anak-anak kita." Pak Surya menatap Panji Presto yang masih beruap tipis. Matanya merah, penuh amarah dan ketakutan bercampur jadi satu. "Kalau begitu, aku harus cari cara untuk menghentikan kutukan ini sebelum benar-benar ada yang mati." Namun di dasar hatinya, ia tahu panci itu tidak akan pernah melepaskan mereka dengan mudah. Sejak malam kesurupan itu, kondisi Adit memburuk. Ia sering demam tinggi tanpa sebab. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat. Kadang-kadang, ia bergumam dalam tidur. Bebeknya enak sekali. "Aku mau lagi." Suara itu bukan suara Adit yang polos, melainkan suara serak aneh, seperti milik orang dewasa. Bu Ratna panik. Berhari-hari ia menangis. Ia memeluk anaknya sambil berdoa, "Ya Allah, lindungi anakku. Jangan biarkan dia jadi korban." Pak Surya yang melihat keadaan itu merasa hatinya tercabik-cabik. Ia sadar, jika ia tidak segera mencari cara menghentikan pesugihan ini, Adit akan jadi tumbal pertama. Diam-diam Pak Surya pergi ke desa seberang. Ia mencari seorang dukun putih terkenal bernama Mbah Joyo yang katanya bisa mengusir roh jahat dan memutus perjanjian pesugihan. Rumah Mbah Joyo terletak di pinggir hutan, dikelilingi pohon bambu yang berderit ditiup angin. Aroma dupa memenuhi udara. Mbah Joyo sudah duduk menunggunya, seolah tahu ia akan datang. "Surya, akhirnya kau datang juga. Aku sudah lama tahu kau bermain dengan api." Pak Surya gemetar. "Mbah, tolonglah saya, anak saya hampir jadi korban. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Mbah Joyo menghela napas panjang. "Pesugihan bebek Presto itu bukan sembarangan. Yang kau hadapi bukan hanya roh biasa, melainkan arwah kelaparan yang haus darah. Mereka tinggal di panci itu, dan setiap tahun akan menuntut tumbal baru." Pak Surya pucat. "Apa masih bisa dihentikan?" Mbah Joyo menatapnya tajam. "Bisa, tapi kau harus siap. Menghentikan perjanjian itu, artinya kau harus mengorbankan sesuatu yang besar. Tidak ada jalan keluar tanpa harga." Mbah Joyo memberikan sebungkus kain putih berisi bunga 7 rupa, kemenyan, dan sebatang keris kecil. "Nanti tengah malam, taruh bunga di dekat panci itu. Bacakan doa ini 3 kali, lalu letakkan keris di atas tutupnya. Itu akan melemahkan roh di dalamnya. Tapi ingat, mereka tidak akan diam. Mereka akan melawan." Pak Surya pulang dengan hati berdebar. Malam itu, tepat pukul 12, ia menyiapkan semua sesuai arahan. Bu Ratna yang melihatnya ketakutan. "Mas, kau yakin ini aman? Kita tidak punya pilihan lain." Ia menyalakan kemenyan, meletakkan bunga 7 rupa di dekat panci, lalu mulai membaca doa. Saat itu, tiba-tiba dapur berguncang, tutup panci bergetar keras. Suara mendesis terdengar, seperti jeritan sesa. Uap panas keluar, membentuk. Wajah menyeramkan dengan mata merah menyala. Suara berat bergema, "Kau pikir bisa mengusir kami, Surya? Kami sudah diberi tumbal pertama. Giliran berikutnya sebentar lagi." Pak Surya dengan tangan gemetar menancapkan keris kecil di atas tutup panci. Seketika, jeritan itu mereda, tapi aroma anyir darah memenuhi ruangan. Mereka tidak bisa tidur. Adit menggeliat kesakitan di kamarnya. Tubuhnya panas seperti terbakar. Rina duduk di sampingnya sambil menangis. Tiba-tiba Adit bangkit dengan mata merah, mulutnya berlumuran darah. Ia menoleh ke kakaknya, tersenyum aneh. "Aku lapar, Kak. Aku mau makan kamu." Rina menjerit. Pak Surya dan Bu Ratna berlari masuk, mencoba menahan Adit. Tubuh kecil itu kembali mengamuk dengan kekuatan tak wajar. Ia meronta, mencakar, bahkan menggigit lengan ayahnya, sampai berdarah. Pak Surya menahan sakit, tapi ia tetap memeluk erat. "Anaknya, tidak. Aku tidak akan biarkan kau ambil anakku." Dalam kekacauan itu, suara lelaki tua berkerudung hitam tiba-tiba terdengar dari luar jendela. Samar tapi jelas, "Percuma kau melawan, Surya. Panci itu sudah lapar. Kau hanya bisa memberi makan, atau keluargamu akan habis satu persatu." Setelah Adit akhirnya pingsan,
Pak Surya terduduk lemas, luka gigitan di lengannya masih mengucurkan darah. Bu Ratna menangis. Rina memeluk ibunya ketakutan. "Mas, apa yang harus kita lakukan? Kalau terus begini, kita akan kehilangan anak-anak kita." Pak Surya menatap Panji Presto yang masih beruap tipis, matanya penuh dendam. "Aku tidak akan menyerah. Kalau roh itu haus darah, biar darahku sendiri yang jadi taruhannya, asal bukan anak-anak kita." Ia menggenggam keris kecil pemberian Mbah Joyo dengan tangan berdarah. Dalam hatinya, ia bertekad, besok malam, ia akan kembali menemui Mbah Joyo, meminta cara terakhir untuk menghancurkan panci terkutuk itu. Namun jauh di dalam panci, suara cekikikan halus terdengar samar, seolah mengejek tekadnya. "Kau boleh melawan, Surya. Tapi pada akhirnya, kami akan tetap memakan keluargamu." Malam berakhir dengan keluarga Surya diliputi ketakutan. Adit semakin lemah, Rina mulai ikut diteror, dan Pak Surya bersiap mencari cara terakhir untuk memutus kutukan. Tapi di balik itu, roh dalam panci semakin kuat, menuntut tumbal lebih cepat. Pak Surya dan Bu Ratna duduk di lantai dapur, memeluk Adit yang pingsan. Rina berdiri di ambang pintu, menangis terisak melihat adiknya hampir jadi korban. Air mata Bu Ratna jatuh membasahi pipi anaknya. Ia berbisik dengan suara bergetar, "Mas, kalau terus begini, kita akan kehilangan anak-anak kita." Pak Surya menatap Panji Presto yang masih beruap tipis. Matanya merah, penuh amarah dan ketakutan bercampur jadi satu. "Kalau begitu, aku harus cari cara untuk menghentikan kutukan ini sebelum benar-benar ada yang mati." Namun di dasar hatinya, ia tahu panci itu tidak akan pernah melepaskan mereka dengan mudah. Pagi itu, Adit masih terbaring lemah dengan demam tinggi. Sesekali tubuhnya kejang, mulutnya menggumam kata-kata aneh. "Panci, buka pancinya. Aku mau masuk." Rina tak henti-henti menangis, sementara Bu Ratna hampir putus asa. "Mas, aku mohon, hentikan semua ini. Lebih baik kita tutup warung selamanya daripada kehilangan Adit." Pak Surya mengangguk pelan, ia tahu waktunya hampir habis. Malam itu, juga ia memutuskan kembali menemui Mbah Joyo. Dengan langkah berat, ia berjalan sendirian menembus jalan desa yang gelap. Angin malam terasa dingin. Suara anjing melolong di kejauhan menambah suasana menyeramkan. Di rumah bambu sederhana, Mbah Joyo sudah menunggu dengan wajah serius. "Surya, aku sudah tahu apa yang terjadi di rumah Mom. Panci itu bukan panci biasa. Ia adalah wadah kutukan dari perjanjian kuno." Pak Surya terdiam, menunggu penjelasan. Mbah Joyo melanjutkan, "Dulu, ada seorang juru masak kerajaan yang terkenal karena masakan bebeknya. Tapi ia taman, ia ingin resepnya tak tertandingi, maka ia melakukan perjanjian dengan roh lapar. Sebagai imbalan, ia harus memberikan nyawa manusia yang direbus bersama bebeknya. Sejak saat itu, siapapun yang menggunakan panci warisan itu akan merasakan masakannya laris. Tapi tumbal nyawa keluarga sendiri menjadi taruhannya." Pak Surya tercengang, wajahnya pucat. "Jadi, dari awal aku sudah ditipu lelaki tua itu. Siapa sebenarnya?" Mbah Joyo menghela napas panjang. "Dia adalah penjaga kutukan, arwah juru masak itu sendiri. Ia berkeliaran, mencari orang putus asa untuk melanjutkan perjanjian, dan sayangnya, kau sudah masuk dalam jeratnya." Pak Surya mendesak, "Kalau begitu, bagaimana caranya aku membebaskan keluargaku?" Mbah Joyo menatapnya dalam-dalam. "Ada dua cara. Pertama, kau hentikan warungmu, bakar panci itu, lalu lakukan ritual pemutus. Tapi ingat, roh akan melawan, dan mungkin akan menuntut nyawa langsung saat itu juga. Kedua, kau teruskan pesugihan, biarkan tumbal diambil sedikit demi sedikit, dan warungmu akan tetap jaya. Kau pilih yang mana?" Pak Surya menggertakkan gigi, tangannya mengepal. "Aku tidak peduli warung, aku hanya ingin keluargaku selamat." Mbah Joyo mengangguk. "Kalau begitu, bersiaplah. Ritual pemutus hanya bisa dilakukan pada malam bulan purnama. Untungnya, besok malam adalah saat yang tepat." Mbah Joyo memberi sebuah kendi tanah liat, segenggam garam, dan seutas tali dari ijuk pohon aren. "Taruh kendi ini di bawah panci, taburkan garam di sekeliling dapur sebagai pagar gaib, lalu ikat panci dengan tali ini. Saat aku membacakan mantra, kau harus siap. Roh di dalamnya akan mencoba kabur, bahkan mungkin akan masuk ke tubuh keluargamu. Kau harus kuat menahan mereka." Pak Surya mengangguk, meski wajahnya tegang. Ia tahu taruhannya nyawa. Malam itu, bulan purnama bulat sempurna,
Angin bertiup kencang. Pohon bambu di sekitar rumah bergemerisik. Pak Surya dan Bu Ratna menyiapkan. Semua sesuai arahan. Rina membantu menaburkan garam. Sementara Adit terbaring di kamar dengan tubuh demam. Tepat tengah malam, Mbah Joyo datang dengan pakaian serba putih. Ia duduk bersila di dapur. Di depan panci presto, asap dupa membubung tinggi. Ia mulai melantunkan mantra kuno. Suaranya berat dan bergetar. Dia roh lapar. Aku ikat engkau dengan namanya. Kembali ke tempat asalmu. Jangan ganggu manusia. Tiba-tiba, panci presto berguncang hebat. Tutupnya bergetar. Uap panas menyembur keluar. Membentuk wajah menyeramkan. Dengan mata merah menyala. Suara jeritan menggema di dapur. Kalian tidak bisa mengusirku. Sudah ada darah yang kucocap. Aku mau lebih. Adit yang sedang terbaring. Tiba-tiba bangkit. Matanya merah. Suaranya berubah serak. Ia menjerit sambil berlari ke dapur. Buka pancinya. Aku mau masuk ke. Bu Ratna menjerit histeris. Berusaha menahan anaknya. Sementara Rina menangis ketakutan. Pak Surya dengan sekuat tenaga mengikat panci dengan tali ijuk. Tapi semakin ia mengikat, semakin keras guncangan panci itu. Seolah hendak meledak. Mbah Joyo tetap melantunkan mantra. Wajahnya basah oleh keringat. Surya, jangan berhenti. Kalau kau lepas, roh itu akan mengambil seluruh keluargamu sekaligus. Jeritan semakin keras. Adit meronta. Tubuhnya bergetar hebat. Mulutnya berteriak dengan suara bukan miliknya. Bapak, kalau tidak mau aku, biarkan saudaramu yang masuk panci. Mendengar itu, Rina berteriak ketakutan dan hampir pingsan. Bu Ratna memeluk Adit erat-erat sambil menangis. Pak Surya menatap panci yang terus berguncang. Lalu menoleh pada keluarganya. Ia sadar, jika ia gagal malam ini, mereka semua akan jadi korban. Dengan mata merah penuh amarah, ia menggenggam keris kecil pemberian Mbah Joyo. Bersiap melakukan sesuatu yang nekat. Ritual pemutus baru saja dimulai. Dan roh lapar itu belum menunjukkan seluruh kekuatannya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Bulan purnama menyorot terang, tapi langit seolah diselimuti kabut pekat di dalam rumah. Suasana semakin tegang. Pak Surya masih berusaha mengikat panci dengan tali ijuk. Sementara Mbah Joyo terus melantunkan mantra. Bu Ratna memeluk Adit yang meronta dengan mata merah menyala. Sementara Rina berjongkok di sudut dapur, menangis ketakutan. Uap dari panci semakin pekat, menyebar ke seluruh rumah. Uap itu berbau anyir, seakan darah mendidih. Dari dalamnya terdengar suara cekikikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Surya, kau pikir bisa melawanku? Kau sudah memberi darah. Sekarang aku mau semuanya. Tiba-tiba, tubuh Adit kaku. Mulutnya ternganga. Suara berat keluar dari tenggorokannya. Aku lapar. Biarkan aku makan anakmu. Dengan kekuatan tak wajar, Adit melepaskan pelukan ibunya, lalu berjalan menuju pancis sambil menyeret kaki. Matanya kosong, wajahnya pucat. Bu Ratna menjerit, "Mas, tolong Adit. Dia mau dibawa roh itu." Pak Surya panik. Dia berlari ke arah anaknya, tapi tiba-tiba uap pekat dari panci menyambar, membentuk tangan hitam besar yang menahan tubuhnya. Tangannya terasa seperti terbakar saat menyentuh uap itu. Ia meraung kesakitan, tapi tetap mencoba meraih anaknya. Mbah Joyo menghantam lantai dengan tongkat kayunya, lalu berteriak lantang, "Roh lapar, aku ikat kau dengan doa leluhur. Kau tidak berhak atas anak ini." Ia menaburkan garam ke arah Adit, membuat tubuh kecil itu terhuyung dan jatuh ke lantai. Adit menjerit keras. Suaranya bukan suara anak-anak, melainkan suara tua dan serak. "Jangan ganggu aku. Dia sudah milikku." Tubuh Adit menggeliat di lantai, kepalanya menghantam keras-keras, matanya memutih, melihat anaknya hampir mati. Pak Surya kehilangan akal. Ia mengambil keris kecil yang diberikan Mbah Joyo. Dengan suara bergetar, ia menatap panci yang beruap pekat. "Kalau kau haus darah, ambil darahku. Tapi lepaskan keluargaku." Tanpa ragu, ia menggores lengannya dengan keris. Darah mengalir deras. Ia meneteskan darah itu ke tutup panci. Seketika, uap hitam keluar lebih deras. Suara tawa bergema di seluruh ruangan. "Ah, darahmu memang yang kutunggu, Surya. Tapi darahmu saja tidak cukup. Aku mau seluruh keturunanmu." Tali ijuk yang mengikat panci mulai terbakar dengan sendirinya. Panci bergetar begitu keras, hingga hampir terlepas. Mbah Joyo berteriak, "Surya, jangan biarkan talinya putus.
Kalau panci itu terbuka, roh lapar akan bebas dan tak ada yang bisa menghentikannya. Pak Surya dengan darah mengucur berusaha menahan panci itu. Tubuhnya bergetar hebat. Uap panas membakar kulit tangannya, tapi ia tetap menahan. Sementara itu, Bu Ratna menangis histeris, memeluk Adit yang tubuhnya kini gemetar hebat. Rina berdoa liris, matanya tak berhenti menatap ayahnya yang berdarah-darah. Mbah Joyo mulai membacakan mantra terakhir, suaranya menggelegar, memenuhi rumah, dengan namanya yang suci. Aku kembalikan kau ke tempat asalmu. Surya, teteskan darahmu ke dalam kendi itu. Itu kuncinya. Tanpa ragu, Pak Surya meneteskan darah dari lengannya ke kendi tanah liat yang sudah disiapkan. Begitu darah menetes, kendi itu mengeluarkan cahaya merah menyala. Roh dari panci menjerit kesakitan, tidak. Kau berkhianat, Surya, ingat. Pesugihan tak bisa dihapus begitu saja. Kalau bukan anakmu, giliran nyawamu yang jadi tumbal. Tiba-tiba, uap hitam menyambar tubuh Pak Surya, ia terhuyung. Darahnya semakin deras mengucur. Tubuhnya ditarik ke arah panci, seolah akan disedot masuk. Bu Ratna menjerit, "Mas, jangan tinggalkan kami." Pak Surya menoleh ke arah keluarganya, tersenyum. "Lemah, jaga anak-anak kita. Nah, biar aku yang jadi tumbalnya, ini salahku sejak awal." Dengan teriakan terakhir, ia menancapkan keris ke panci sambil menjatuhkan dirinya tepat di atasnya. Seketika, suara ledakan keras mengguncang rumah, semua tiba-tiba hening. Panci itu retak, uap hitam menghilang, kendi tanah liat pecah berantakan. Tapi bersamaan dengan itu, suara jeritan roh lapar lenyap. Mbah Joyo terduduk lelah, wajahnya pucat. Bu Ratna dan Rina menangis sejadi-jadinya melihat tubuh Pak Surya terkapar di dapur. Adit yang tadi kerasukan, kini tertidur lelap di pangkuan ibunya. Nafasnya tenang, wajahnya kembali normal. Pagi menjelang, ayam berkokok, sinar matahari perlahan masuk ke dalam rumah. Namun rumah itu kini dipenuhi kesedihan. Pak Surya telah pergi. Tubuhnya menjadi tumbal terakhir untuk memutus perjanjian terkutuk. Warung bebek Presto itu tak pernah dibuka lagi. Panci yang sudah retak dikubur jauh di hutan bersama sisa-sisa ritual. Bu Ratna membesarkan Adit dan Rina seorang diri. Mereka hidup sederhana, tanpa kemewahan, tapi bebas dari kutukan. Namun kadang, saat malam tiba, dari dapur yang kosong, samar-samar terdengar suara mendesis. Seperti uap panci yang belum benar-benar padam.